dan Bapak Pengawas Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tidak lupa kepada rekan-rekan saya yang setia dari kemarin Pak sudah mempersiapkannya. Beliau ini tim saya, tim kami ini ya. Mulai dari segala macamnya kemarin dibicarakan ya Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri Bapak. Baiklah Bapak Ibu, kini waktunya ya kita untuk memperlihatkan visi misi kita dari awal ini ya. Bisa nanti ada perubahan atau apa itu saya membuka ya. Oh Bu, misalnya ini saya kurang, ini harusnya tidak nyambung, ini harusnya begini, silahkan yang kita bicarakan nanti sambil berjalan. Tapi gimana, apa saya menjelaskan dulu nanti ada tanya jawabnya atau gimana? Atau satu poin Pak? Paparkan dulu aja ya, sambil sedikit tanya jawab ya gitu. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini kita sekarang akan membahas tentang visi misi SD Negeri Ciherang 3 ya. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang ke-1 definisi visinya, selanjutnya definisi misi, yang bagian 3-nya ya, visi misinya apa, tujuannya apa, dan yang bagian terakhir pentingnya visi misi serta proses pengusulan visi misi sekolah kita. Ceritanya ini kan belum fix banget Pak ya. Nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu guru nanti ditampung oleh pembawa acara atau sekaligus sebagai bukan operator apa ya namanya? Nanti ditampung ya Pak pertanyaannya ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang ke visi. Apa sih visi itu? Kira-kira gambaran seperti apa visi? Visi itu naon sih ya? Coba Bapak Ibu yang mau mengungkapkan silahkan. Tidak apa-apa Bu, jangan ketawa. Ya boleh. Boleh Bu Nur silahkan. Visi itu apa sih? Visi itu sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sekolah kita ya. Terus apa lagi ya? Pak Ted apa ya? Pak Iwan? Apa? Mimpi kita ya. Hoyong seperti kumaha nya panginten sekolah orang. Kita lanjut ya. Ini Ibu simpulkan, visi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh kita atau oleh sebuah sekolah ya. Kita lanjutkan ke hal berikutnya. Yang selanjutnya kita ke pengertian misi. Namanya misi ya. Coba katanya apa ya misi ya? Langkah-langkah untuk pencapaian dari visi tersebut. Jadi langkah-langkah ya, langkah atau kegiatan kita untuk mencapai visi tersebut ya. Ini langkah-langkah strategis. Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk melaksanakan visi kita ya. Kita lanjut. Ke visi sekolah kita. Visi SDN Ciherang 3 yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, inovatif, cerdas, dan berprestasi. Itu Bapak Ibu. Nah,
Gimana sih yang berakhlak mulia? Coba, yang bagaimana ya Bapak yang berakhlak mulia itu? Lebih disesuaikannya kita sebagai muslim ya. Kira-kira kita meniru atau meneladani siapa ya? Coba ada yang bisa menjelaskannya? Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh ikut pembawa acara juga. Dan boleh. Akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia itu jadi misalkan kata tadi ke Pak Kordi, jadi setiap pembelajaran itu ada literasi. Sebelum pembelajaran itu misalkan memimpin doa dulu, ya, pembiasaan dan diterapkan minimal dalam 1 minggu sekali itu ada ya minimal sholat duha berjamaah. Nah itu mungkin untuk teknisnya seperti itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih ya. Kita lanjut saja tentang visi ini. Nah, tadi kan visi kita, apa yang harus kita lakukan ya untuk mengejar visi itu? Ya, visi tadi ya. 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Itu yang ke-1 ya. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kita lanjut. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, ya, mencintai budaya lokal dan menunjukkan nilai gotong royong. Lanjut. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Lanjut, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, misi kita itu yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut saja dulu ya. Setelah nanti selesai kita ke tanya jawab. Tujuan jangka pendek, izin Pak Pengawas, ini tidak saya cantumkan seluruhnya karena banyak gitu ya di perwakilan aja. Tapi kalau Bapak mau lihat ada di KOSP kami nanti. Tujuan jangka pendeknya yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Ya. Yang selanjutnya, D. Menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi ya. Ini sudah kan rapot kita sudah digital ya sekarang ya, harus sudah mau tidak mau. Kita lanjut, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Selanjutnya, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Ini tujuan jangka pendek. Ini yang menengah ya. Ada yang saya mau di sini 3 poin saja. Sebetulnya ada beberapa ya. Merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat
perbedaan kemampuan kognitif peserta didik mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel, valid, dan sistem digital. Kita lanjut. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek yang itu sudah kami kemas ya tidak hanya di pelajaran agama saja. Dari awal ya, kita awal pembelajaran itu anak-anak sudah mulai membaca atau menghafal surat-surat pendek bertahap, mulai kelas 1 surat apa, kelas 2 dan selanjutnya Pak. Kita lanjut. Ini jangka panjang ya. Masih merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah ya. Nanti mungkin bisa di luar kelas ya, dalam prakteknya, bisa di dalam kelas juga yang menyenangkan ya. Sudah saya lihat dari beberapa guru sudah melaksanakannya Pak. Cuman masih kalau menurut saya memang masih perlu ditingkatkan ya Pak ya. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati, lebih ke pembelajaran sepanjang hayatnya. Kita harus terus belajar, biarpun apalagi kita ya, biarpun misalnya saya juga sudah tua, harusnya tetap harus belajar sebelum kita meninggal ya. Kita lanjut. Membentuk peserta didik yang berakhlakul mulia dan selalu peduli sosial dan toleransi beragama ya. Kalau kegiatan yang ini sudah ya, cuman terhambat Pak pengawas agama ya, perlu diketahui ada hambatan untuk sholat duha ya, asalnya bisa dilaksanakan. Mungkin sekarang juga masih bisa Pak, tapi dikelompokkan kayaknya tidak semuanya seperti SD lain kan, semuanya di lapang ya. Upacara curhat sedikit Pak, maaf. Upacara juga ya sebetulnya kita tidak melaksanakannya. Paling itu aja kalau ada di depannya aja. Tidak ada bendera, tidak ada apel ceritanya gitu. Kita lanjutkan kembali. Menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal ya, disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan sekolah kita. Kita lanjut, pentingnya visi dan misi. Untuk apa sih visi dan misi? Nah, di sini memberikan yang satu, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, dengan visi misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk membangun potensi. Selanjutnya, visi misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Visi misi juga atau visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali publik ya. Ini sebetulnya ini proses pengusulannya. Saya kembali lagi ke pembawa acara atau kepada Bapak Ibu, silahkan untuk mengajukan analisisnya ya. Di sini kan analisis langkah awal kita tuh sambil menganalisis. Biarpun ini sudah ada visi misinya, kira-kira mana nih yang harus diubah atau ditambahnya. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Baik Bu, yang Ya. visinya Ya. Bagaimana? ada akhlak mulia ya. Ya, akhlak mulia betul. Ada akhlak mulia, tapi di misinya tadi 5 poinnya belum terjabarkan. Istilahnya begitu. Di misinya ya. Dari visinya ada akhlak mulia ya. Sebentar ya. Ini ya. Betul. Dari visinya visi. Visi
Isi ke atas naik sebentar. Nah, di visi itu ada kata-kata berakhlak divisi. Nah, cita-cita atau menggambarkan masa depan Bukan yang Bukan ini ya. bukan definisi. Divisi. divisi. Nah, ini ya. Nah, Bukan bukan divisi. Ya. Divisi itu ada peserta didik yang berakhlak mulia tapi di Visinya belum terjaga. Belum terjadi. Coba. Saya hanya aja memberikan tambahan atau Oh iya, boleh. Di misinya ya, kita lihat ke misinya tadinya Pak ya, ke misinya ya. Iya. Nah, ini lebih ke pelajaran, terus berapa rutinitas akhlak ini Pak ada Pak. Membangun sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Ada ya? Bisa terlewat. Nah, berarti bisa ya? Bisa. Terima kasih Pak. Apalagi Pak? Yang kira kita maju ke ini dulu Pak yang tadi. Boleh. Yang ke di ini nih. Ya, Ini Bu ada tambahan Bu. ya. Di dalam visi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, inovatif. Nah kalau bisa mampu di sana ditambahkan karena kan kita masaknya ada fasilitasnya kan kurang baik, otomatis kan visi ini nanti akan selain kita yang memahami juga masyarakat juga akan memahami ya Bu ya. Nah di sini tolong ada di dalam visi itu untuk memperbaiki fasilitas sekolah, akan berusaha memperbaiki fasilitas sekolah karena untuk menarik lagi para yang mendaftar misalkan sekolah itu tolong nanti ada visinya ada seperti yang itu Bu, nanti ada penjawab. Mohon Ya, coba kira-kiranya kata atau kalimat katanya yang pas. Berharap mulia. Enggak yang itu yang katanya yang ada tambahannya Pak untuk fasilitas lebih ke keamanan kan ya? Lebih ke keamanan ya? Ya, jadi misalkan supaya peserta didik itu merasa nyaman bersekolah. Ya aman nyaman berarti Boleh ditambah. Terwujudnya lingkungan sekolah sebenarnya. Terwujudnya lingkungan sekolah yang aman. yang aman. Nah, Ya, dicatat Pak itu berarti aman ya. Aman itu apa saja ya nanti kalau di misinya kira-kira Bapak Ibu kita tambah ke misinya ya. Dicatat Pak Pak Ted Yang dicatat. aman tuh ulah arobo bisa ngirikan kabudak. Coba saya mau tanya jawab saja tentang aman. Aman itu apa saja sih? Apa sekolahnya yang bagus, yang enakeun, aman, nyaman, apa itu saja atau apa? Coba silakan. Ya Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Jangan dulu melangkah ke yang lain dulu. Ini Betul. yang Yang kita bahas ini kan masih visi ya Pak. Nah, terus tadi kalau tidak salah saya mengutip dari ada pembicaraan dari para bapak pembina. Jadi yang dimaksud dengan visi itu bukan hanya tulisan. Nah, kemudian Bapak Kordik barusan mencakup keseluruhan warga sekolah. Gitu. Nah, jadi untuk membuat visi itu harus kita pertimbangkan dulu. Jadi jangan hanya menulis. Nah yang berat itu pelaksanaan. Soalnya di dalam visi yang digarisbawahi oleh Pak Ferry tadi akhlak mulia. Nah ini yang paling berat Ibu. Nah sebelum ke anak dari kita dulu mungkin. Nah yang visi berakhlak mulia itu berat sebetulnya. Di dalamnya itu harus ada sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, dan santun serta tawakal. Siap kita tidak? tepuk tangan untuk Pak Iwan. Nah, jadi kita jangan mengejar anak didik. Dimulainya mungkin dari kita dulu, dari dalam. Seperti yang terucap oleh Bapak Kordik tadi. Siap tidak? Nah ini yang berat itu akhlak mulianya itu. Makanya mungkin digarisbawahi oleh Pak Ferry tadi. Nah sedangkan yang saya kaji di misi itu tidak sinkron.
Itu kan Bapelia. Jadi belum mengait gitu Bu. Itu rupanya. Saya kasih gambaran sedikit saja. Ya, silakan. Visi ini kebanyakan perspektifnya adalah perspektif murid. Iya. Perspektif terhadap yang lain. Perspektifnya adalah perspektif mengenai sikap sekolah terhadap murid. Tidak melebar ke sekolah terhadap perangkat sekolah, belum mencapai itu. Apakah makanya sekarang saya mau bertanya ke Bapak Madik atau ke Bapak pengawas, apakah visi sekolah itu bisa berdampak terhadap atau dimasukkan perangkat sekolahnya atau tidak? Kan ini sementara pembahasannya masih perspektifnya adalah peserta didik. Seperti menciptakan lingkungan yang aman. Nah, Itu termasuk kepada sarana dan prasarana harus disiapkan memang untuk meningkatkan kualitas daripada siswa-siswi kita. Daya meja, ya bangunan kinten-kinten letaknya ratakeun tinggal bangunan itu bisa dimasukkan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif. Jadi bisa dimasukkan. Perspektifnya bisa saja tidak hanya ke kalau ini memang cenderung ke siswa ya, bisa mencakup keseluruhan juga Pak. Ketika bahasanya terwujudnya sekolah yang itu kan mencakup keseluruhan gitu ya, baik Demi itu untuk pembelajaran siswa maupun guru. Maka sih akan lebih baiknya lagi mungkin di luar ini bisa didiskusikan ya UKS akan lebih efektif gitu ya. Apa mau perspektif di sininya langsung ke siswa atau mau mencakup keseluruhan, boleh saja sih sebetulnya. Yang terpenting sederhana tetapi bisa dilaksanakan. Jangan bagus dari bahasa tetapi susah dalam itu aja. Nah, sebetulnya dari kemarin yang didiskusikan adalah itu Pak. Ya. Satu, kemarin saya diskusi juga dengan Ibu Kepala. Ibu ini perspektifnya di mana? Perspektifnya kemarin fix ya di murid saja. Cuma kalau ada masukan dari Bapak itu nanti kita tambahkan, mungkin kita diskusikan ulang bahwa untuk perangkat yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam visi dan misi kita. Nah itu terima kasih untuk ininya apa masukannya Bapak. Nah, ini yang diskusi yang bagus seperti ini ya Pak ya, mengena gitu ya. Jadi bagus nih UKS. Pak Adep gimana? Yang kemarin ada itu tuh ada di visi kita itu ada yang ini nih katanya kemarin itu yang ini inovatif itu udah kita bahas ya. Yang cerdas ini nih yang kemarin jadi pembahasan tapi belum selesai. Gimana kira-kira? Cerdas ketika dilihat katanya di misinya Ibu kok tidak nampak ya kemarin teh. Itu hanya ini kemarin itu hanya antara kreatif, inovatif dan cerdas. Itu kemarin saya bukan dapat memberikan masukan bahwa kata cerdas itu kurang tepat, saya lebih cenderung ke kreatif ya. Kreatif. Karena menurut pendapat saya Ibu, Ya. bahwa cerdas itu lebih rendah stratanya dibanding dengan menurut kata itu stratanya lebih rendah daripada kreatif. Coba sebentar di sini ya Kalau ada. cerdas itu nyampe, kalau kreatif itu sudah nyampe tapi bisa Barusan saya mengutip nih Pak ya. ya. Kalau tidak ditulis sudah tua lupa. Makanya harus dibaca aja ya. Itu aja yang kemarin. Biar nggak salah. Gitu. Belum Pak. Jamin awal baru tuh. Bapak Ibu, ini ya ada inovatif ya. Inovatif ya. Inovatif dulu ya karena ada kaitannya. Inovatif, pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mencipta dan beradaptasi ya kan dengan Pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mencipta dan beradaptasi dengan perubahan. Iya. Itu
inovatif ya, lebih ke sana artinya. Kalau akhlak mulia tadi maaf belum kebahas sedikit ya, Pak Iwan. Seluruh perilaku umat manusia yang katinalinya Pak, seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis ya itu kita kan lebih ke Islam, apalagi di kita kan tidak ada maksudnya tidak ada dari pakai cerdas di sini Pak nih, coba baca Bapak lagi nih cerdas menurut yang saya kutip tadi. Silakan. Cerdas dapat didefinisikan sebagai apa? Kefasihan, abstrak, logik, pemahaman, kesadaran, pembelajaran, pengetahuan, emosional, perencanaan, berpikir kreatif, berpikir apa lagi? Kritis dan pemahaman masalah. Ini baru penjelasan tentang cerdas ya Bu. Jadi gimana? Kita cantumkan apa? Kemarin kan perbedaan antara cerdas dan kreatif. Ya. Jadi kita kira cocoknya Bapak apa ya? Kreatif atau cerdas? Terserah yang akan Oh, menjelaskan. terserah dia. Itu katanya. Ya gini aja Bu, Ya. karena waktu kita Ya. pas ya. Ya. Jadi mungkin setelah sesi ini besok ya bisa, Ya, bisa. dicari redaksi yang pas gitu. Karena Iya, ini kan butuh waktu yang lama ya, sejam 2 jam lah. Jadi untuk sesi ini boleh lah sebagai gambaran untuk refleksi besok. Ya, siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu bagaimana? Ada lagi yang perlu kita? Ya, satu lagi apa Pak? Yang aman itu mau dimasukkan atau tidak? Ya, boleh kita masukkan ya. Aman tadi penjelasannya kan kemarin dari hasil kita ngobrol-ngobrol sama Pak Teddy, Pak Asep juga sama Pak Tadi bahasannya dengan cara ada itu jadi aman. Jam-jam Aman teh namanya tadi. dan ibu-ibu kemarin mengenai aman ya, aman di sini kan aman dari apa? Dari kekerasan ya, termasuk kita sebagai guru ya mohon diperhatikan ya itu. Terkadang capek-capek ngambek kayak nama kabar daktenya. Terkadang salah satunya itu, terus itu aman juga ya, mereka merasa aman karena tidak disentakan ke gurunanya. Telah kata hiji pangetan kaduana masih misalnya nih bapak-bapak dengan anak perempuan jaraknya ya boleh ngadengokianya tapi jangan terlalu dekat, tunjuk aja ya. Banyaklah caranya ya Pak ya, banyak caranya. Itu juga aman juga ya, merasa aman kan terhadap anak. Terus lebih itu lagi lebih ke teman-temannya misalnya kita bullying ya. Nah maksudnya itu ke bullying ya Pak ya, bullying antar teman atau guru ke siswanya yang tidak mungkin sih ya itu kalau guru ke siswanya. Bahaya kalau orang Rekomendasi aman sebaiknya dimasukkan Pak. Iya. Jadi sekarang kan kita kemarin baru membuat apa? TPPK. Ya. TPPK berarti. Udah itu udah ada emang kebetulan nyambung ke sana ya Pak. TPPK kemarin ya. Berarti sekolah aman ya. Jadi baik sarana prasarana maupun lingkungannya ya. Betul Bapak. Ya. Bisa dimasukkan. Terima kasih atas masukannya Bapak Ibu guru dan juga Bapak pengawas. Ada lagi Bapak Ibu? Kita fix aja ya. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu guru, terutama dari Bapak pengawas dan Bapak Kordi serta pengawas agama. Saya merasa reus cek Sunda namanya. Kita bisa ngobrol di sini. Mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol nanti di belakang acara ini dengan untuk memperjelas ini atau memperbaiki yang tadi ya. Mungkin saya banyak kesalahannya ya karena saya manusia biasa ya.
Mohon maaf dari kesalahan atau apapun yang kurang pantas untuk Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dicukupkan sekian untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.